Gimana Pak Datuk, kita mulai lagi? Pak. Apa, Pak? Bu Aci, kita mulai. Bu Novi. Ya, Iya, Pak. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang hormat Ibu warahmatullahi dan wabarakatuh. Bapak Dewan Penguji, pada pagi ini akan dilaksanakan ujian kompre karya tulis ilmiah atau laporan tugas akhir atas nama Cynthia Afriawan. Saudara Cynthia Afriawan, tata tertib ujian seperti biasa Anda sajikan selama 10 menit, kemudian masing-masing Dewan Penguji tanya jawab 10 sampai 15 menit ya. Sebagai penguji 1 pada kesempatan ini adalah Ibu Novi, penguji 2 Ibu Bapak Abdul Ghaffar, kemudian saya dengan Bu Aci sebagai pembimbing saudara. Silakan sajikan selama 10 sampai 15 menit. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarum sebagai pembimbing 1 saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Aci sebagai pembimbing 2 saya. Sebelumnya yang terhormat kepada penguji 1 saya, Ibu Novi Nurse Herawati SP Cap J, dan yang terhormat Bapak penguji 2 saya, Bapak ABD Ghaffar SCAP MPH, dan yang terhormat Bapak pembimbing 1 saya, Bapak Syahrum SPD MKes, dan yang terhormat Ibu penguji 2 saya, pembimbing 2 saya, Ibu Nurse Desi Deswita SP Capcom. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Baiklah, saya ulang lagi Pak, Ibu. Saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan terapi musik pada anggota keluarga yang mengalami kanker payudara dengan gangguan ansietas di wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Andalas, Kota Padang, tahun 2020. Baiklah Pak, pertama bab 3. Baiklah Pak, Ibu, saya akan membacakan bab 3, yaitu metode penelitian. Desain penelitiannya yaitu digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kota Padang, di Jalan Andalas Timur nomor 18A, RT 01, RW 09. Kelurahan Andalas adalah Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Penelitian ini dimulai dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan 26 April 2020 di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kota Padang, tahun 2020. Subjek studi kasus ini adalah pada anggota keluarga yang mengalami kanker payudara stadium awal dengan gangguan ansietas. Fokus studinya yaitu penerapan terapi musik pada anggota keluarga yang mengalami kanker payudara pada stadium awal kelompok umur 55-64 tahun dengan gangguan ansietas di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kota Padang, tahun 2020. Definisi operasionalnya, fokus studinya, pertama penerapan terapi musik, yaitu definisi operasionalnya, klien mendengarkan musik dengan memejamkan mata dan nafas dalam secara perlahan. Terapi ini dilakukan minimal selama 15 menit supaya memberikan efek terapeutik. Penelitian mencontoh dan mengilustrasikan cara melakukan terapi musik. Penelitian ini dilakukan selama 30
3 minggu dengan kunjungan setiap hari dalam seminggu selama 15 menit setiap latihan. Kedua, klien dengan gangguan ansietas, yaitu definisi operasionalnya, klien mengalami kecemasan terhadap penyakit kanker payudara yang dialami dan takut anaknya nanti juga menderita penyakit yang sama. Untuk mengatasi masalah dengan gangguan ansietas dapat dilakukan dengan terapi musik. Metode pengumpulan datanya, pertama ada wawancara, kedua dengan melakukan pengukuran langsung, ketiga observasi, keempat dokumentasi. Analisa data dari hasil pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan dengan cara kualitatif. Salah satunya adalah dengan metode studi kasus atau case study. Proses penyusunan studi kasus ini yaitu pengumpulan data mentah individu. Data hasil pengkajian tersebut dikelompokkan berdasar daftar subjektif dan objektif yang akan dianalisis. Setelah itu, dirumuskan diagnosa keperawatan dengan memprioritaskan untuk menentukan diagnosis pertama. Selanjutnya, disusun intervensi keperawatan untuk diimplementasikan kepada keluarga. Implementasikan yang telah dilakukan evaluasi kembali. Analisa selanjutnya, peneliti membandingkan asuhan keperawatan keluarga yang telah dilakukan pada kedua partisipan apakah sesuai dengan teori dan literatur atau tidak. Selanjutnya, etika dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu pada calon anggota keluarga yang mengalami kanker payudara. Sebelum lembar persetujuan diberikan, peneliti menjelaskan tujuan dan permohonan kesediaan dan klien berperan dalam penelitian ini. Kemudian, jelaskan data-data yang telah didapatkan dijaga kerahasiaannya karena penelitian ini tidak bertentangan dengan hukum dan etika penelitian. Selanjutnya, skripsi kasus. Pertama, pengkajian, yaitu keluarga Bapak A di Jalan Andalas Timur, nomor 18A, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada istrinya Bapak A yaitu Ibu D. Saat dilakukan pengkajian, Ibu D mengeluh pada payudara kanan terasa keras dan nyeri. Lama-kelamaan nyeri semakin meningkat, payudara memerah, dan pada puting mengeluarkan cairan seperti nanah. Ibu D telah memasuki kanker payudara stadium 2 dan akan melakukan pembedahan pada payudara, serta masih menjalani kemoterapi yang kelima kalinya. Hal ini membuat Ibu D merasa cemas, malu, dan tidak percaya diri terhadap kondisi saat ini, dan merasa cemas melakukan pembedahan pada payudaranya. Lalu, Ibu D juga takut kankernya menyebar ke payudara sebelah kirinya. Tipe keluarga yaitu nuklear family dengan latar budaya Minang dan agama Islam. Fungsi keluarga dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi efektif, sosial, ekonomi, reproduksi, serta perawatan kesehatan. Meskipun mengenal masalah kesehatan dan merawat anggota keluarga yang sakit, ada sedikit kekurangan. Komunikasi antar keluarga adalah komunikasi terbuka dengan menggunakan bahasa Minang. Diagnosis keperawatan yaitu gangguan ansietas yang berhubungan dengan kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang mengalami ansietas. Intervensi keperawatan yang pertama mampu mengenal masalah kesehatan keluarga, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga merawat anggota keluarga, keempat memodifikasi lingkungan, kelima memanfaatkan fasilitas kesehatan. Implementasi keperawatannya yaitu diagnosis gangguan ansietas. Pertama, TUK 1 yaitu dilakukan pada tanggal 20 April 2020. TUK 2 dilakukan pada tanggal 20 April 2020. TUK 3 dilakukan pada tanggal 21 April 2020 yaitu melakukan terapi musik. TUK 4 dilakukan pada tanggal 22 April 2020.
untuk 5 dilakukan pada tanggal 22 April 2020. Evaluasi keperawatan, yaitu evaluasi didapatkan pada keluarga Ibu D pada saat dilakukan implementasi. Adalah keluarga Ibu D mengatakan keluarga mengerti tentang pengertian kanker payudara, mengerti penyebab kanker payudara, tanda dan gejala kanker payudara, serta mengerti pengertian ansietas. Keluarga juga mengatakan sudah bisa mengambil keputusan untuk keluarga yang mengalami masalah kanker payudara, dan keluarga mengerti tentang perawatan keluarga dengan kanker payudara di rumah, yaitu dengan melakukan terapi musik pada Ibu D. Dan setelah dilakukan intervensi, terjadi penurunan tingkat kecemasan dari hasil scoring 14 menjadi 8 dan dari 8 menjadi scoring 0. Keluarga dapat memodifikasi lingkungan dan membawa keluarga ke fasilitas kesehatan yang ada untuk menunjang kesehatan keluarga. Selanjutnya pembahasan kasus. Pertama, pengkajian. Kedua, diagnosa keperawatan utama pada pasien preoperasi kanker payudara adalah gangguan ansietas yang disebabkan karena nyeri setelah pembedahan, takut terjadinya perubahan fisik, menjadi buruk rupa, dan tidak berfungsi normal atau body image, takut operasi gagal, menurut Rosiana et al. 2017. Tipe keluarga, yaitu nuclear family, yaitu menurut Setiawan 2016. Selanjutnya, keluarga berada dalam tahap perkembangan ke-6, yaitu keluarga dengan dewasa muda, yaitu Mary dan Marlene 2019. Selanjutnya, diagnosis keperawatan, yaitu gangguan ansietas yang berhubungan dengan kemampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan masalah ansietas, yaitu menurut Parelangi 2018, SDKI 2017. Selanjutnya, intervensi keperawatan, yaitu sesuai tugas perkembangan keluarga menurut Mary dan Marlene 2019, SDKI 2018, dan SLKI 2019. Implementasi keperawatan, yaitu teori Parelangi 2018 tentang health education mengenai 5 tugas keluarga di bidang kesehatan, dan oleh Salfitri et al. 2016 tentang terapi musik dan tingkat kecemasan pasien preoperasi. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Pertama, berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan partisipan sudah mampu menjelaskan tugas kelompok keperawatan keluarga. Kedua, tingkat kemandirian meningkat. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, hasil pengkajian didapatkan kesamaan data kasus yang diangkat dengan teori yang sudah ada. Kedua, diagnosis keperawatan adalah gangguan ansietas utama sesuai prioritas utama. Ketiga, intervensi keperawatan dirumuskan sesuai 5 tugas keluarga dan masalah kesehatan yang ada. Keempat, implementasi dijalankan sesuai intervensi yang disusun. Kelima, evaluasi dilakukan pada tahap akhir tiap implementasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak sebagai moderator pembimbing satu saya. Oke, terima kasih untuk kesempurnaan laporan karya tulis Anda ini atau laporan tugas akhir. Kita persilakan masukan, saran atau sanggahan dari Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Oke, terima kasih Pak Salum atas waktunya. Cynthia Apriawan, selamat ya, sudah berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menyusun laporan sedemikian rupa sehingga bisa dipresentasikan di depan Dewan Penguji. Iya, Bu. Bisa di-share screen KTI-nya yang Word, Cynthia? Bisa, biar Bu. kita nyambung itu bahas yang mana, kemudian Cynthia lihat. Baik, Bu. Silakan Cynthia, buka Word-nya. Buka Word-nya Cynthia biar nyambung kita ya. Enggak, yang Word sih. Buka Word dulu nanti. Buka Word dulu. Buka Word dulu. Baik, Pak. Nanti share screen-nya Word itu ambil. Kan ada pilihan itu. Iya, Pak.
Oke. Oke. Judul di Cynthia itu diagnosisnya itu tentang ansietas terkait dengan ketidakmampuan keluarga merawat pasien dengan ansietas. Iya, Bu. Ya. Dicatat Sehingga silakan, apa ya? dalam kita membahas apapun di keluarga berarti berpijak dari ansietasnya. Iya, Bu. Ya. Artinya yang kita jelaskan kepada keluarga adalah apa itu ansietas, apa tanda gejalanya, bagaimana cara perawatan dalam menurunkan ansietas pada pasien, Iya, Bu. kemudian tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan ansietas pada pasien, Iya, Bu. kemudian kita evaluasi bagaimana tindakan yang kita berikan dalam penurunan ansietas tersebut pada pasien. Begitukah? Iya, Bu. Karena nanti akan berbeda nih selanjutnya. Artinya dalam Cynthia tindakan ke pasien mulai mengenal, itu mengenal masalah ansietas, bukan mengenal masalah kanker. Nah, itu loh. Jadi samakan dulu ini kita, persepsi kita. Apakah Cynthia menegakkan diagnosisnya ketidakmampuan keluarga mengenal masalah ansietas kah? Atau ketidakmampuan keluarga mengenal proses penyakitnya? Apa, Bu? Cynthia juga apa, Bu? Keluarga yang tidak mengenal gimana tentang kanker payudara, Bu, dan cara gimana kita melakukan perawatan pada pasien tersebut, Bu. Kalau Cynthia, misalnya begitu, beda itu. Di tugas perawatan kesehatan yang akan Cynthia kerjakan akan berbeda. Karena Ibu lihat di diagnosis Cynthia itu ketidakmampuan keluarga dengan masalah ansietas gitu loh. Paham nggak Cynthia maksud Ibu? Paham, Bu? Sedangkan yang Cynthia jelaskan kan konsep tentang penyakitnya, apa itu pengertian kanker, kemudian Iya, kan Bu. bagaimana perjalanan penyakitnya, kemudian simptomnya seperti apa, bagaimana penanganannya. Kan gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira yang mau Cynthia fokuskan ke ansietasnya atau ke diagnosis pedisnya tentang penyakitnya gitu loh. Lebih fokuskan kepada pasien ansietas, Bu, gitu. Karena yang akan menjadi bahasan itu akan berbeda. Kalau ansietas yang dijadikan sebagai apa yang mau dibahas di keluarga, jadi nanti konsep pengertiannya, pengertian ansietas apa, tanda gejalanya apa, tindakan pengamanannya, perawatannya apa gitu loh. Tapi kalau tentang proses penyakitnya, berarti dia menjelaskan apa itu pengertian kanker, kemudian tanda gejalanya apa. Nah, tapi kalau ansietas, Cynthia menjelaskan nanti apa saja kondisi yang menimbulkan ansietas gitu. Salah satunya proses penyakitnya, yaitu kankernya. Nanti bertabrakan di isinya Cynthia. Kalau di diagnosis Cynthia ketidakmampuan keluarga mengenal masalah ansietas, tapi intervensinya tentang CA, nah itu tidak nyambung. Dia diagnosisnya Cynthia coba. Karena diagnosis Cynthia itu kan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah ansietas. ya bagaimana Cynthia? Anda fokus ke ininya kanker payudaranya atau efek daripada kanker payudara itu ansietasnya, atau ansietasnya itu dampak daripada kanker payudaranya? Bagaimana Anda mengaitkannya itu? Apa, Pak? Kanker payudara ini biasanya kan Cynthia ambil pasien preoperasi, Pak. Jadi pasien preoperasi ini rata-rata tingkat kecemasannya tinggi gitu, Pak. Ya, terus yang Anda mau tangani atau di manage itu yang ansietasnya.
Gimana Cynthia? Atau Anda punya pemikiran karena kecemasan ini disebabkan oleh karena kanker payudaranya? Ya Pak, Cynthia lebih fokuskan sebenarnya Pak ke pasien ke kanker payudaranya Pak. Tetapi Pak, karena Cynthia ngambil pasien kanker payudara ini mau preoperasi Pak, jadi yang dilihat Pak tingkat kecemasan pasien preoperasi ini tinggi gitu Pak daripada pasien yang sudah melakukan pembedahan Pak. Ya kalau begitu bentuknya, maksudnya Ibu Novi tentu lebih menonjol Anda mengemukakan tentang ansietasnya. Bisa tidak dibuktikan di karya tulis ilmiah Anda itu Anda memang menonjolkan tentang ansietasnya? Atau ringkasnya biar kami mengerti, coba dilihat evaluasi saja. Coba evaluasi apa itu? Cynthia, sesuaikan dengan kondisi pasiennya, Cynthia. Evaluasinya apa yang bisa Anda tangkap? Anda yang melakukan ini perawatan pasiennya. Apa Pak? Evaluasinya Nah, apa? lihat evaluasi ya. Apa yang dievaluasi? Yang Kalau evaluasi tingkat apa? ansietas dievaluasi berarti ansietasnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengetahuan keluarganya, coba evaluasi lihat. Dieval, Evaluasi. eval. Nanti dia menunjukkan isinya itu. Apa Bu, Cynthia kayak apa Bu, keluarga Bu, jadi melakukan tuk 1, tuk 2, tuk 3, tuk 4, tuk 5 Bu. Coba mana buka evaluasinya. Itu sudah evaluasi bukan tadi? Iya Pak. Ya. Di bawah tuh. Coba bawah lagi. Terus Apa Bu? Evaluasi Cynthia ini Bu, kan Cynthia apa Bu ngambil keluarga Bu. Jadi tuk 1 itu mengenal tentang kanker payudara gitu Bu. Tuk 2 itu mengambil keputusan Bu, gimana keluarga mengambil keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya untuk pasien kanker payudara nih Bu. Tuk 3-nya Bu, Cynthia apa Bu? Tiga tuh Bu, Cynthia mengambil terapi musik Bu setelah keluarga mengambil tindakan. Jadi keluarga memutuskan tindakan apa yang terbaik untuk pasien tersebut Bu. Jadi tuk 3 itu melakukan terapi musik Bu. Cara alternatif untuk di rumah yaitu dengan melakukan terapi musik Bu. nah, di sini makanya Ibu bilang nih, di konsep awal tugas perawatan kesehatan pertama itu kan mengerti tentang pengertian kanker, penyebab bla 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 bla. Kemudian di bawah berikutnya tentang perawatan keluarga dengan ansietas. Nah, itu loh. Kemudian diagnosis Cynthia juga ansietas itu KMK-nya. Nah, kalau yang kemarin itu siapa ya? Yusia ya juga ansietas ya? Iya Bu. Nah, Yusia dia nggak seperti ini dia membahasnya, dia fokusnya ke penyakitnya. Jadi dia akan membahas pengertian dari penyakitnya sampai selesai gitu. Kalau Cynthia ngangkatnya ansietas sebagai diagnosa KMK-nya, otomatis Cynthia bahas pengertian ansietas dari awal sampai selesai itu ansietas semua. Tapi kalau misalnya Cynthia membahasnya tentang penyakitnya, dari awalnya pengertian penyakit sampai endingnya itu tentang penyakit, walaupun di tengahnya itu muncul perawatan ansietas gitu loh. Jadi Ibu sebenarnya untuk mensinkronkan saja Cynthia mau yang mana supaya tidak ada berbenturan konsep di tengah-tengahnya gitu loh. Coba lihat Cynthia, coba Anda lihat di implementasi apa yang Anda lakukan. Anda fokus kepada kanker payudaranya,
atau ke kecemasan itu atau ansietas? Fokus ke kanker payudara, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, Tapi di terus TUK 3-nya Cynthia fokus pada pasien ansietasnya, apa yang dilakukan tindakannya, Pak. di TUK 3 itu apa ininya? Apa isinya? TUK 3 tuh, Pak, kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit dan mengajarkan pasien untuk melakukan terapi musik, Pak. Ya tentu harus dia mengenal dulu tentang ansietas itu, bukan? Iya, Pak. Nah, sudah ada itu? Belum, Pak. Belum. Jadi sinkronkan aja Cynthia ya, karena nanti Bu. bertabrakan di dalam ininya, konsepnya. Baik, Bu. Nah, Ibu paham salah satu dari dampaknya ini adalah ansietasnya. Ya, Nah, Bu. cuman kalau kita mengasih tahu di tengah ansietas, tapi keluarga kita tidak kasih paham tentang apa itu ansietas dan kenapa dia bisa mengalami ansietas, nah itu loh. Jadi pas di tengah masuk, padahal di awal kita nggak bahas. Nah, sedangkan Cynthia sendiri membahas tentang ansietas itu, keluarga mampu mengenal masalah ansietas gitu. Ternyata pas di endingnya itu kita evaluasi, Cynthia nggak menjelaskan apa itu ansietas, kenapa bisa muncul di pasien dan keluarganya gitu loh. Konsep itu dulu yang kita luruskan. Nanti kalau misalnya sudah diluruskan konsepnya, nanti isinya tinggal dilengkapi. Selama itu runut seperti itu. Ya. Terus yang Anda lakukan seperti apa? Yang saya lakukan, Pak, jadi hari pertama itu pengkajian, Pak. Hari kedua tuh Cynthia baru melakukan TUK 1, Pak, yaitu dengan keluarga dapat mengenal apa kanker payudara itu, Pak, apa penyebabnya gitu, Pak. Ya. TUK 2 tuh Cynthia baru melakukan memberikan keputusan tindakan untuk keluarganya apa gitu, Pak. Ya. Berarti tidak ada tentang kecemasan kan? Seperti apa yang disampaikan Pak. oleh Bu Nopi tadi. Enggak, Pak. Ini pasiennya di mana? Dekat rumah saudara? Iya, Pak. Tapi kemarin sempat terhentikan, Pak, karena di sini kemarin ada pasien COVID, Pak, positif, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Kita lanjut Bu Nopi, kemana arahnya? Oke. Jadi disesuaikan aja dari awal. Sebenarnya nggak masalah mau Cynthia bahas penyakitnya. Cuman Cynthia mesti runut. Kalau misalnya komit dengan masalah ansietas di awal diagnosisnya, maka dari awal itu pengertian ansietas bawa terus gitu. Jadi keluarga paham ansietas itu apa sih gitu. Cara penurunan ansietas gimana sih? Salah satunya dengan autogenik ini gitu. Ya autogenik ya. Apa sih tindakannya? Terapi musik ya? Iya, Bu. Salah satunya dengan terapi musik gitu. Nah, kalau Cynthia memunculkan tentang kankernya, berarti di diagnosisnya bukan ketidakmampuan keluarga merawat ansietas, diganti dengan penyakitnya itu terkait ansietasnya. Nah, baru dijelaskan apa itu penyakitnya. Kemudian salah satu masalah yang bisa muncul adalah kecemasan. Cara mengatasi kecemasan itu begini loh, gitu jatuhnya. Bisa dipahami kira-kira Cynthia yang Ibu maksudkan? Bisa, Bu. Bisa dibenerin ya. Oke, yang realnya sekarang Anda lebih fokus ke tentang penyakitnya waktu Anda memberikan implementasi itu atau kecemasan? Lebih fokus ke penyakitnya, Pak. Oh ya, udah. Oke, sinkronkan aja nanti ya. Selama Cynthia paham yang dimaksudkan, nanti tinggal diperbaiki ya. Iya, Bu. Kan aja mungkin dia nanti di TUK 1 itu kan walaupun dia mengenal penyakitnya kan dia nanti dia juga bisa memberikan di situ ya. Jadi untuk sesi edukasi NCS-nya ditambahkan di situ. Dia mengenal penyakitnya, kemudian karena dia sudah paham, nanti kita jelaskan juga sumber-sumber kecemasan dari penyakit itu sesuai yang diarahkan Bu Novi ya. Ya, dampaknya nanti kalau dia nggak tahu penyakitnya, ini loh ansietas jadinya ibu. Nah, itu dampaknya itu yang kita kejar. Oke, kemudian lanjut ya. Itu udah paham ya Cynthia ya, supaya nanti bisa tahu yang mau diperbaiki ya. Karena itu konsep ininya, konsep inti dari masalah diagnosis keperawatannya Cynthia. Kemudian kita masuk di data ansietasnya.
Di dalam bab 2, Cynthia sudah bahas konsep ansietas. Konsep udah, Bu. Ya. Ada tanda gejala ansietas kah? Internet lah, buru aja. Coba buka di pengkajian. Cynthia, buka di Iya, pengkajian Pak, Mak, tentang Pak, ansietas. jaringan, Pak. Ya, Ya. Iya, Pak. Ibu mau melihat kesinkronan konsep awal bab 2 tentang ansietas tanda gejalanya dengan pengkajian Cynthia, apa yang Cynthia ketemukan datanya di pasien. Baik, Bu. Karena kan kita buat latar belakang atau proposal dengan memaparkan bab 2 begini-begini, kita mengharapkan nanti kalau ketemu case-nya, ini loh pedoman saya harus ketemu nih pasiennya, saya ansietas, ini tanda gejala secara teori. Nah, di faktanya di lapangan, saya ketemu pasien saya, yang mana sih yang ada simptomnya di dia. Nah, kan begitu tuh. Iya, Bu. Apakah rule yang Cynthia ikuti atau hanya sekedar pasien mengatakan begini. Nah, itu saja kan? Cynthia ceritakan di bab 2 ya. Nah, Cynthia lihatkan di bab 2, kemudian sinkronkan di pengkajian ketemunya yang mana datanya? Apa, Bu? Ini, Bu, tanda gejala ansietas, Bu. Yang di bab 2, Bu, secara teorinya, Bu. Ya, itu menurut Tejo ya. Terus, iya, Bu. dari yang ini, item ini, terus lanjut. Lalu, di data objektifnya, saat melakukan pengkajian pasien, Bu, Bu, lalu di pengkajian Cynthia juga menemukan, Bu, data objektifnya tuh pasien apa, Bu, wajahnya terlihat cemas, gelisah, ekspresi wajahnya terlihat gelisah juga, Bu, gitu, Bu, sesuai yang ada di teori juga, Bu. Tampak gelisah, bisa Cynthia operasionalkan ke Ibu tampak gelisahnya yang Cynthia tangkap seperti apa? Apa, Bu, pasien tuh merasa kayak cemas, agak panik-panik gitu aja, Bu. Ekspresi wajahnya tuh, Bu, kayak lebih murung. Tuh melakukan sesuatu tuh kayak cemas, gak panik gitu. Apa, Bu, ekspresi wajahnya tuh saat Cynthia ketemu kan, Bu, dia kayak lebih gelisah, nggak tenang gitu, Bu. Karena dia mikirkan tuh operasi itu lebih kayak takutnya tuh saat melakukan operasi itu nanti operasinya bisa gagal, ataupun, Bu, karena dia tuh merasa kalau dioperasi takut kehilangan payudaranya itu kayak bukan kayak rasa kayak dia sebagai wanita lagi gitu, Bu. Kekurangan gitu, Bu. Karena kenapa Ibu tanyakan? Karena data tampak gelisah itu bisa menjadi data yang tidak bisa measurable kalau apa yang Cynthia lihat, yang Cynthia observasi tidak bisa juga ditangkap oleh orang lain. Misalnya, kegelisahannya itu terlihat misalnya pasien sering bertanya tentang kondisi sakitnya kepada kita, menanyakan bagaimana nanti setelah dia dioperasi. Nah, seperti itu maka akan menjadi measurable.
bisa diukur. Tapi kalau misalnya tampak gelisah, kita dengan menerawang saja, tidak bisa Ibu menangkap data tampak gelisah Cynthia seperti yang Cynthia dapatkan di pasien saat Cynthia pengkajian. Paham maksud Ibu? Kamu. Kalau misalnya dia sering mondar-mandir, nah itu jelas. Atau sering kalau di rumah sakit, sering merubah posisi di tempat tidur, nah itu kan menunjukkan dia kegelisahannya. Jadi data kualitatifnya yang kita harapkan sehingga memunculkan data tampak gelisah itu ada kualitatifnya itu. Paham Cynthia? Paham, Bu. Oke, jadi data mayor itu kalau di diagnosisnya SDKI itu data mayor itu ya. Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Nah, itu data mayor. Apakah itu ada di tempat Cynthia? Ada, Bu. Statementnya ada, mana coba? Ibu nggak lihat di sini. Kalau melihat dari data Sutejo tadi, nah kemudian di mix matchingkan dengan data diagnosisnya SDKI, data mayor dan data minor. Nah, itu harus ketemu tuh. Data mayor berapa harus ketemu untuk menegakkan suatu diagnosis SDKI? 80%? Ya, Bu. Ya. Di SDKI di sini ada 4 data mayornya. Di KTI-nya Cynthia ada 4 data mayornya di sini. Nah, Cynthia harus bisa ketemu di sini kalau 80% berarti kan 3 itu. Iya, Bu, 3, Bu. Kita harus ketemu. Merasa khawatir dengan akibat kondisi yang dihadapi. Nah, Cynthia statement yang tadi Cynthia bilang itu bisa dimasukkan. Pasien sering bertanya bagaimana nanti kalau dioperasi. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya dia khawatir. Iya, Bu. Nah, cuman di pengkajian kita harus buat data realnya. Kita nggak boleh berpersepsi. Ya, jadi saat Cynthia bilang pasien merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapinya. Nah, di mana saat pengkajian pasien sering bertanya bla 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 bla. Paham? Paham, Bu. Cynthia, apa yang Anda lihat, yang Anda dengar waktu Anda melakukan pengkajian itu? Apa, Pak? Saat melihat, Pak, pasien tuh tampak gelisah gitu aja, gelisah, Pak, dan nggak mau terbuka kali sama. Tampak gelisahnya kerja seperti apa gelisahnya? Duduk tenang dia, manjat-manjat pohon atau gimana gitu? Hah? Gelisahnya tuh kayak nggak tenang gitu, Pak. Ya kayak Karena dia nggak belum. kayak apa nggak tenang itu? Measurable, Seperti kata saya Ibu duduk tadi. ini gelisah enggak Ya. ini? Apa, Pak? Gelisahnya tuh Ya. dia kayak sering bertanya, wawasannya itu ingin bertanya aja, Pak. Takut Ya apa yang ditanyakannya? Pasien menanyakan tentang penyakitnya, lalu Anda tulis gitu ya. Kemudian pasien sebentar Pak. duduk, sebentar berdiri, tulis seperti itu. Paham maksudnya Baik, yang Pak. dibilang Bu Novi itu? Ya. Paham, Pak. Jadi data itu apa adanya, apa yang kita amati, apa yang kita dengar, ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Bu Novi. Ya, Pak. Nah, kemudian ada lagi sulit berkonsentrasi. Nah, sulit berkonsentrasi ini Cynthia tulangkan dalam bentuk juga kualitatif. Misalnya saat bertanya tentang apa, kemudian dia minta diulang lagi kalimatnya. Nah, itu kan menunjukkan dia sulit berkonsentrasi. Nah, simpulannya kita, atau persepsinya kita, itu harus ditunjang oleh data. Kita bicara oleh data. Ya. Jadi itu harus dikonfirmasi semuanya di pengkajiannya Cynthia. Kalau Cynthia mau menegakkan diagnosis dari ansietas, Ibu yakin bahwa datanya ini ada, cuma Cynthia tidak bisa menuangkannya dengan baik di dalam. Ya, Bu. Karena dari cerita Cynthia tadi Ibu bisa menangkap tuh apa yang bisa dijadikan data. Kita bicara sama pasien, itu ada data yang bisa kita tangkap tuh. Nah, itu dituangkan di pengkajian sehingga tajam. Ya. Baik, Bu. Nah, Baik, Bu. kita kan lebih aktual sebenarnya kan masalah nyerinya nih. Melihat tadi yang Bu baca tadi kan nyerinya aktual sebenarnya. Kan bagaimana kita mengemas ansietasnya ini menjadi juga aktual, nggak bisa disepelekan juga. Nah, Baik, Bu.
Ya, jadi peneliti harus bisa mengemas data ansietasnya dengan baik sehingga bisa mengaburkan diagnosis nyerinya itu gitu. Baik, Bu. Ya. Ya, Nah, Bu. jadi tolong dibuat berdasarkan data yang ketemu di pasiennya dengan mengeksplain, mendeskripsikan apa yang dia bilang. Supaya sama persepsi pembaca dengan persepsi peneliti. Bisa dipahami? Paham, Bu. Baca di bab 2 apa data yang harus ada di dalam ansietas pada Sutejo tadi, kemudian sinkron data SDKI, data mayor, data minor, kemudian dituangkan dalam pengkajian Cynthia dengan baik sesuai dengan keluhan pasien. Paham? Paham, Bu. Kalau 80% dari data mayornya itu SDKI, Ini paparmu kita masukin ke bahan kita. tajam dan aktual sehingga bisa Nggak dikasih flash disk loh. prioritas tindakan pada pasiennya, ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian di data kuantitatifnya kan Cynthia pakai DAS. Ya, Bu. DAS-nya di awal di pre dapat berapa? 10 ya? 14, Bu. 14. Ya, Bu. 14 kategorinya apa itu? Kecemasan, Bu. Kecemasan sedang, Bu. Kecemasan sedang. Ada Iya, Bu. dimasukkan di dalam pengkajian yang intinya ini? Enggak, Bu. Di 103 lampiran. dia- Coba atas. Lembar atasnya 103, 102 coba buka. Atas coba. Yang 102, halaman 102. Oke, ini. Ini terus, ini ada tentang ini aja. Coba mana? Pengkajian aja. Kajian aja, Bu. Ya, pengkajian aja. Tadi kita bahas diagnosis atasnya 103 ya, halaman 4 dari 102. Nggak pakai halaman itu. Nah, coba 102. Ini evaluasi ini. Ini pengkajian, Bu. Kenapa kita minta flash disk ke Bude dulu ya? Apa? Ini barunya. Oh iya, ya. ini Bu, ini pengkajian, Bu. Yang menentukan apanya itu, Bu. Di bagian ini, yang bagian ini, Bu. coba. Menentukan scoringnya di bagian. Nah, di bagian evaluasinya, Bu. Scoring sebelumnya 14 menjadi 8, Bu. No. Itu harus ada di pengkajian, bukan evaluasi. Assessmentnya dulu. Assessment ansietasnya mana? Di pengkajian. Nggak ada di pengkajian, Sinda jelaskan sebelumnya, Bu. Terus ini pengkajian apa saja coba? Adik di MCS, Pak. Mana? Iya, Pak. UMTS apa ada waktunya? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Jam 8 nak. Di bagian pengkajiannya nggak ada Sinda jelaskan, Bu. Yang berapa dapat scoring pertamanya, Bu. Nah, Ibu Aci bisa karena mute dulu terasa keras sebentar. dan nyeri lama-kelamaan jadi semakin meningkat. Nah, ini loh. Data itu ya, data Cynthia itu diagnosisnya nyeri. Mulai hujan ya, Pak. Malah hari kapan ya? Mulai hujan ya. Hari aku mulai Coba nih, ada saya lakukan pengkajian mengeluh payudara kanan keras. Bu Aci, nyeri. tolong Nah, dimatikan mikrofonnya Bu Aci. Tuh, bentuk hujan. Rabu itu terakhir. Bu Aci. Kalau yang sehat. Ini kabur, Pak. Oh, pas-pasan lah. Suruh aja dulu. Bisa Cynthia enggak? Mute kan yang Ibu Aci. Mute kan Ibu Aci sebentar. Ntar Pak di telepon ya Doni ntar Pak. Enggak, Cynthia bisa itu. Host bisa memute-kan itu. Oh bisa ya. Ah. Bisa Udah, Cynthia. Kak. Oh, udah. Udah. Oke. Oke udah ya. Mak. Sip, ya. Ah. Ya. Boleh, Pak. Bisa datu. Oke.
Oke. Suaranya Bu Aci di mute kan Bu Aci, soalnya obrolan Bu Aci sampai ke sini loh, Bu Acinya nggak ada. Iya. Sampai terangnya tenaga garam sih. Kedengaran ke Betugadang suara Pak Doni tadi. Ya, suara Pak Doni sama siapa kedengaran ke tenaga garam. Lanjut Bu Lanjut. Novi. Lanjut. Ya, makasih. Oke, di data pengkajian saat kita mengangkat masalah ansietas, walaupun si pasien mengeluh nyeri, akan lebih elok, akan lebih bagus, akan lebih cerdas kalau misalnya kita menonjolkan masalahnya kita gitu loh. Ya, Bu. Nah, ini masalah nyeri itu banget di sini datanya tajam banget. Sayangnya Cynthia nggak angkat masalah nyeri loh. Paham Cynthia? Paham, Bu. Nah, walaupun Cynthia bilang tadi pengkajian di format belakangnya ada di lampiran, tapi inti dari KTI Cynthia itu mesti ada dari bab 1 sampai bab kesimpulan. Lampiran itu adalah penambah pelengkap penderitanya. Kalau si pembaca ingin mengetahui lebih jauh lagi. Ya. Ya, Bu. Jadi di pengkajian Cynthia yang inti ini mesti mengandung unsur ansietas tajam. Bukan Baik. berarti Ibu bilang data nyerinya nggak usah dimasukin, boleh silahkan. Tapi jangan data nyeri ini tajam sehingga meninggalkan diagnosis ansietas. Jadinya orang bilang, nah lo kok KTI-nya gini? Kalau begini pengkajiannya berarti diagnosisnya nyeri, bukan ansietas. Nyeri harusnya, nah gitu loh. Ya, Bu. Paham sih? Paham, Bu. Oke, jadi silahkan jangan hanya Ibu D merasa cemas, malu, tidak percaya diri. Nah, tapi jelaskan juga seperti apa rupa-rupa yang Cynthia temukan di beliau, sehingga data ansietas itu banyak sekali. Termasuk data mayornya, data minornya, kemudian tanda gejala atau simptom seperti yang dituturkan oleh Sutejo tadi di bab 2. Iya, Bu. Paham, Sin? Paham, Bu. Kalau data pengkajian ini sudah tajam, maka berdasarkan pengkajian inilah Cynthia bisa menegakkan aktual nyerinya. Sehingga saat di scoring pun dia ketemu menjadi prioritas. Iya, Bu. Karena datanya kaya. Dan pasien sangat mengeluhkan hal itu gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah sampai di diagnosis, kemudian itu runut aja lagi. Kalau implementasi kan kita sudah planning di awal emang terapinya terapi musik, jadi nggak bisa kita ngapa-ngapain tuh. Ya, jadi Iya, Bu. silakan munculkan terapi musik. Salah satunya adalah terapi musik dalam menurunkan. Nah, tinggal munculkan itu. Di Psiki, salah satu intervensinya adalah terapi musik. Nah, baru jelaskan bagaimana cara Cynthia melaksanakan terapi musik tersebut pada pasien. Baik, Bu. Nah, sampai akhirnya nanti dievaluasi dia berdampak terhadap penurunan skor DAS-nya. Ya, kemudian dievaluasi, lanjut di sarannya nanti ketemu bahwasanya terjadi penurunan ansietas dengan pemberian tindakan terapi musik. Sarannya, nah dapat dijadikan terapi musik sebagai salah satu intervensi yang bisa dilakukan pada pasien dengan ansietas, khususnya kanker payudara. Baik, Bu. Itu ya, Sin? Iya, baik, Bu. Saya kira dari semua yang Ibu sarankan bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan nggak di revisinya nanti, Sin? Insya Allah bisa, Bu. Kalau nggak paham, tanya ya. Baik, Bu. Paham semuanya dari yang Ibu sinkronkan dari awal tadi sampai ending tadi di kesimpulan? Paham, Bu. Oke. Mungkin gitu aja Pak Sarum. Makasih Pak Sarum. Ya, terima kasih banyak Bu Novi. Kita lanjut, ngingat waktu. Kalau nggak salah saya 20 menit lagi ini. Nanti upload lagi payah lagi kita ini. Waduh, Bu Sudah- Novi, diborong makan waktu semua ya, 80 nggak apa-apa lah. Dari awal Moderator sudah nggak 60 bilang. menit, sudah 60 menit, tinggal lagi 20. Nggak apa-apa, saya dengar aja udah Ya. senang karena hampir ya. Kalau tidak nanti Untuk melengkapi saja. diundang lagi nih. Sudah update 1 kali kan Cynthia ya. Iya, iya. Oke, silakan Pak. Melengkapi Abdul saja Ghaffar. Pak, nggak lama Pak, melengkapi saja. Ya, yang pertama saya melihat pertama sekali lembaran pengesahan dari Dewan Penguji itu belum ada dimasukkan gitu. Masa hal kecil-kecil saja tidak dimasukkan, ya. Kemudian juga nomor halaman dari setiap apa juga belum ada tuh Pak. Ya, Ya. ya, ya.
ada nomor halamannya itu. Itu juga belum masukkan. Terus saya juga melihat Bu Novi substansinya mungkin sudah oke tadi. Tidak mungkinlah diagnosa itu satu saja muncul. Ketika kita melakukan pengkajian, diagnosa bisa saja muncul lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, nanti soal intervensi itu terserah mau diintervensi satu, itu nggak masalah, tapi nggak mungkin tunggal diagnosa yang muncul, ya. Kemudian apa lagi ya? Terus di dalam metodologi kita kan sudah berbicara hasil ini, harusnya kita masukkan ya bagaimana proses kita melakukan pengkajian itu harus dijelaskan subjeknya siapa, apa ininya itu harus dimasukkan semuanya. Ini bukan lagi proposal ya. Diperbaiki itu tentang metodologinya. Kalau substansi saya pikir sudah banyak dari Bu Novi tadi. Tapi di sini juga ada oret-oret Bapak ini sama dengan Bu Novi, mungkin untuk lebih memperkuat saja ya. Karena di sini juga ada Bapak coret-coret, nanti saya kirimkan lagi ke emailnya kamu yang sudah Baik, ada. Pak. Itu saja mungkin Pak sebagai penambahan dari apa yang sampaikan Bu Novi, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Gafar. Ya, mengingat waktu. Oke. Ini karena ansietas ini banyak kurangnya ya Cynthia. Moderator dah ngancam di awal. Ya, silakan Bu. Ibu Aji garis bawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak ya masukan dari pakarnya tadi Bu Novi. Iya, Pas Bu. tuh untuk Cynthia. Iya, Nanti Bu. diperbaiki ya, Iya, sesuai Bu. masukan dan terutama tadi yang penjelasan terkait ansietas, bagaimana mengkonekkannya. Cynthia mengenalkan penyakitnya, tapi juga mengenalkan terkait dengan ansietasnya. Ya, mungkin ditambahkan Iya, Bu. di tuk 1 dalam dia mengenal masalah. Ya, Iya, Cynthia. Bu. Iya, Di Bu. dua sisi di situ. Bagaimana mekanismenya nanti, apakah memungkinkan ke pasien atau bagaimana. Kemudian tadi mengenai diagnosis ya, data-data yang harus kita lengkapi, kemudian data-data yang harus dibuat bukan konklusi atau kesimpulan dari kita ya, tapi bagaimana pasien itu mengungkapkan, itulah yang data. Itu kelemahan mahasiswa selalu begitu. Menyatakan pasien ini secemas. Bukan cemasnya itu khawatir, tapi apa yang diungkapkan itulah yang kita tulis ya. Jadi datanya itu memang real ungkapan pasien secara subjektif. Nah, ya jangan didefinisikan atau diartikan oleh mahasiswa. Tapi nanti supaya Cynthia belajar, lihatlah khawatir itu definisinya apa gitu. Apa yang akan kira-kira diungkapkan oleh pasien, maka dia dikategorikan dengan khawatir ya. Dan tadi udah dicatat semua ya Cynthia, masukan dari Udah, penguji. Pak Gafar juga sudah cukup jelas tadi ya. Iya, Mungkin Bu. itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aci. Jadi banyak sekali itu masukan yang sangat bagus dari Ibu Novi dengan Pak Gafar ya. Terkait dengan metodologi dari Pak Gafar tadi, kami sudah berulang-ulang pada kalian ini menyampaikan, tapi saya tidak tahu kalau di apa betul ini nanti tahun depan kalian ujian ini cocoknya ya. Susah. Di WA berkali-kali saya bilang, di pelajaran berkali-kali saya bilang data itu apa gitu ya. Nah, saudara Iya, Pak. susah juga. Maaf, Pak. Ya. Jadi pada metodologi itu saya sudah berkali-kali katakan itu dalam ujian. Sampaikan apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, subjeknya siapa, alatnya apa gitu ya. Ya Iya, Cynthia. Pak. Nah, Baik, Pak. jadi itu cerita kita, itu real bisa diceritakan di situ, ya. Karena dia proposal, jangan saja nanti proposal itu yang Anda tambahkan dengan hasil penelitian. Lalu lembaran pengesahan Anda bingung, mau bulan berapa dibuat ini bingung, karena sudah banyak ini salah kan. Lalu Anda hapus saja, ya. Oke. Nanti perbaiki itu, oke? Ya. Baik, Pak. Jadi sinkronkan itu mulai dari judul, kemudian kajian, diagnosa, ya sampai pada implementasi dan evaluasi. Evaluasi, Ya. Pak. Jadi itu bisa harus sinkron itu, ya Cynthia. Ya, Pak. Ya. Nah nanti Anda, ya sayangnya pasien Anda tidak bisa ditemui ini lagi.
Siapa yang derita COVID? Ini pasiennya itu sendiri atau keluarganya? Maaf Pak, tetangga sebelahnya Pak. Jarak berapa? Berdekatan rumahnya Pak, samping-sampingan Pak. Aneh Anda itu. Saya tanya jarak berapa. Berdekatan itu berapa? 1 meter 1 senti. Ibu juga berdekatan dengan Cynthia sekarang ini? Iya, saya juga berdekatan dengan semua ini. Nah, itu contoh data ya. Jadi data itu jangan Iya, dibilang Pak. berdekatan, itu simpulan namanya. Yang data itu jaraknya berapa? 1 cm, 2 meter, setengah meter gitu ya. Dapat Iya, Pak, diukur. baik, Pak. Itu yang kata Ibu Novi tadi, measurable itu. Ya, dapat diukur. Iya, Paham Pak. ya, Cynthia? Oke. Baik Pak. Ya. Kira itu saja. Ada yang perlu Anda sampaikan kepada kami? Silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Pembimbing 1 saya dan Ibu Pembimbing 2 saya. Tadinya saya sudah berterima kasih kepada Ibu Penguji 1 saya, Ibu Novi, dan Bapak Penguji 2 saya, Bapak Gafar, yang telah memberikan tambahan dan saranan untuk pembahasan penelitian saya. Saya akan segera memperbaiki sesuai saran dan tambahan dari Bapak Penguji saya dan Bapak Pembimbing saya. Oke, baik. Terima Ya, kasih. Jadi Cynthia, apa saran tadi masukkan, Anda ketik rapi betul, ya. Kemudian Iya, Pak. itu dilampirkan nanti pada pada proses pengkoreksian daripada pembimbing, ya. Saya sudah Baik, juga Pak. sampaikan tadi di classroom, Anda masukkan ke revisi laporan tugas akhir, ya. Lampirkan apa yang disarankan. Kemudian nanti Iya, lihat Pak. betul itu apa yang dikoreksi oleh Bapak Abdul Ghaffar, ya. Baik, Pak. Nah, oke. Terima kasih Ibu dan Bapak. Demikian ujian kompre KTI mahasiswa kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, masukannya dan sarannya untuk kesempurnaan karya tulis anak kita ini, Cynthia Apriawan. Saya tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksian saya sudah saya kirim ke email kamu ya. Nanti buka lagi ya, Baik, Pak. Cynthia. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Nanti kita Maaf pukul lahir berapa batin, lagi? Pak, Bu. Setelah ini siapa, Oke. Bu Novi? Bunga,